time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi liberalisme dan komunisme, dan bagaimana sih jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila? Baik, yang pertama, ideologi liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu baik dalam hal berpikir, berekspresi, berpendapat, maupun berusaha secara ekonomi. Dalam sistem liberal, peran pemerintah biasanya minim karena individu dianggap namun mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme adalah ideologi yang mengedepankan kepemilikan bersama alat produksi dan penghapusan kelas sosial. Semua hasil kerja dibagi rata untuk seluruh masyarakat. Negara mengontrol penuh ekonomi dan kehidupan sosial. Sedangkan dibandingkan dengan ideologi Pancasila, ialah ideologi Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bersifat terbuka, artinya bisa berkembang seiring zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ideologi dalam kehidupan bernegara. Masing-masing ideologi ini terdiri dari ideologi liberalisme, komunisme, dan ideologi Pancasila. Baik, yang pertama, kelebihan dari ideologi liberalisme. Kelebihan dari ideologi liberalisme ini yang pertama, kebebasan individu, di mana kebebasan individu ini terdiri dari menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi. Selanjutnya ada pasar bebas, di mana pasar bebas ini ialah pasar yang mendorong inovasi dan persaingan sehat dalam ekonomi. Yang ketiga ada demokrasi, di mana demokrasi ini sistem pemerintahan cenderung demokratis, memberikan ruang partisipasi rakyat. Oke, selanjutnya kekurangan dari ideologi tersebut. Kekurangan dari ideologi ini merupakan yang pertama ada ketimpangan ekonomi, di mana ketimpangan ekonomi ini terdiri dari pasar bebas seiring menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Selanjutnya ada individualisme, di mana individualisme ini berlebihan bisa mengurangi rasa solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia. Selanjutnya ada komersialisasi, yaitu nilai cenderung mengukur segala sesuatu dari sisi keuntungan materi. Yang selanjutnya ada ideologi komunisme, di mana kelebihan dari ideologi komunisme ini adalah kesetaraan sosial dan ekonomi yang menghapuskan kelas sosial dan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Yang kedua ada pemerataan kesejahteraan, di mana mendorong distribusi hasil produksi yang adil bagi semua warga. Yang ketiga ada solidaritas, di mana kolektif, yaitu menekankan kerjasama dan kepentingan bersama. Selanjutnya ada kekurangan dari ideologi tersebut. Yang pertama ada kebebasan individu, kurangnya kebebasan individu, di mana negara terlalu dominan membatasi kebebasan berpendapat dan beragama. Yang kedua ada kinerja ekonomi, di mana stagnan, minimnya insentif individu dapat menurunkan motivasi kerja dan inovasi. Yang ketiga ada potensi kediktatoran, yaitu karena kekuasaan terpusat berisiko disalahgunakan oleh elit atau partai dan negara. Yang terakhir ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini kelebihannya yang pertama ada antara hak dan kewajiban, ialah menjunjung tinggi hak individu tapi tetap dalam bingkai tanggung jawab dan sosial. Yang kedua ada nilai spiritual, yaitu dan moral, ada aspek ketuhanan yang membentuk landasan moral bangsa. Yang ketiga ada kebersamaan dan gotong royong, di mana mengedepankan musyawarah dan mufakat bukan konflik. Dan yang keempat ada fleksibel dan terbuka, di mana dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar.
Kekurangan dari ideologi ini yang pertama implementasi, yang dimana belum maksimal dalam praktiknya, masih banyak penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada interpretasi, di mana yang beragam karena sifatnya terbuka, sering terjadi perbedaan penafsiran. Yang ketiga ada kurang dikenal secara teoritis di dunia internasional, di mana perbedaan dengan liberalisme dan komunisme yang punya literatur dan pengaturan global. Selanjutnya ada bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Baik, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilainya dapat dikembangkan, diinterpretasikan, dan diterapkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Berikut saya akan memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama, memiliki nilai dasar yang tetap. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bersifat absolut dan tidak berubah. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dan arah moral bangsa Indonesia. Yang kedua, ada nilai instrumental, yang artinya dapat berkembang dengan cara atau bentuk penerapan nilai-nilai dasar tersebut, yang yaitu nilai instrumental yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat. Misalnya, sistem demokrasi dan teknologi informasi dalam pemerintah bisa berubah, asalkan tetap mencerminkan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Yang ketiga, relevan dengan tantangan zaman sebagai ideologi terbuka. Pancasila mampu merespon isu-isu kontemporer seperti globalisasi, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan revolusi digital. Namun, respon itu tetap dilakukan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, ada mendorong dialog dan pembaruan. Pancasila membuka ruang untuk diskusi dan pembaruan kebijakan, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial budaya, selama tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Dengan demikian, Pancasila tetap kokoh sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga fleksibel untuk menghadapi dan mengakomodasi perubahan zaman. Perubahan zaman ini menjadikannya ideologi yang adaptif sekaligus berakar kuat pada jati diri bangsa.